Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini akan dilaksanakan yang namanya supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, dan kita tahu bahwa supervisi akademik ini kan punya tujuan ya. Tujuan yang paling pokok itu sebetulnya pertama, tujuan dari supervisi akademik ini ya untuk peningkatan kompetensi kita ya sebagai guru dalam melayani murid ya. Nah, yang kedua juga ditujukan supervisi akademik untuk peningkatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi supaya ada peningkatan. Nah itu kalau lihat dari tujuan kenapa diadakan supervisi akademik. Yang kedua juga kenapa diadakan percakapan sebelum dilaksanakan supervisi akademik, sebelum observasi. Nah, tujuannya diantaranya untuk menyamakan tujuan bersama, persepsi bersama tentang apa yang akan diobservasi. Nah itu barangkali Bu untuk percakapan hari ini kenapa dilakukan ya. Nah Bu, untuk pelaksanaan supervisi akademik ya selama ini sampai saat ini apa yang telah Ibu persiapkan? Untuk yang pertama persiapannya sudah 90% ya Pak ya. Iya. Untuk pertama RPP sudah saya rancang, kemudian untuk media pun sudah saya siapkan. Anak-anak apa yang harus dibawa untuk persiapan besok sudah disampaikan. Iya. Hanya tinggal sekitar 10% lagi Pak untuk jurnal penilaiannya belum saya rancang. Insya Allah nanti akan saya selesaikan. Jurnal ya yang 10% ya, Iya. belum penilaian. Nah tadi Ibu mengatakan tentang rancangan RPP ya. Iya. Nah yang ingin Ibu laksanakan di kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP tersebut rancangan seperti apa Bu? Sebagaimana yang tercantum dalam RPP, pertama saya tuangkan dulu kompetensi dasarnya. KD-nya ya. Iya, kemudian dituangkan kembali dalam bentuk indikator. Iya. Kemudian tercantum tujuan pembelajarannya, materinya, pendekatan, serta metode. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya. Kemudian media dan sumber belajar. Yang terakhir penilaiannya. Itu secara garis besar apa yang sudah saya rencanakan di dalam RPP. Alhamdulillah, jadi rancangan sudah cukup tergambar jelas Bu ya. Mulai dari tadi kompetensi dasar Ya. sampai sumber ya, bahan ajar ya, Sumber belajar. Sumber belajar ya. Ya. Nah, terkait dengan rancangan ini, bagaimana Ibu nanti akan melakukan kegiatan rancangan yang telah dipersiapkan sehingga dampak terhadap murid bahwa rancangan yang Ibu buat ini memang akan keberpihakan kepada murid. Mungkin yang pertama saya gunakan dari model pembelajarannya Pak ya. Modelnya? Iya, dari model pembelajarannya di sini saya gunakan discovery learning. Jadi nanti di sini siswa atau peserta didik itu belajar menemukan sendiri konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian di sini juga nanti akan diupayakan adanya kerjasama dengan peserta didik yang lainnya, yang intinya nanti peserta didik akan berdiskusi secara berkelompok. Diskusi. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin yang saya harapkan adanya keterampilan dari peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas berupa uji kerja dari hasil belajarnya. Uji kerja ya? Iya. Baik, jadi model yang nanti akan
gunakan adalah Discovery learning ya. Nah, tentu dengan tadi tujuan murid dapat menemukan sendiri ya. Kemudian murid juga dapat berkolaborasi, berdiskusi ya, bekerja sama dengan murid yang lain. Juga nanti kecakapan murid untuk bisa tampil ya. Tampil di depan teman-temannya menyampaikan pendapat gitu kan. Nah, itu rancangan yang telah Ibu buat dan model yang ingin Ibu sampaikan di pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, kalau terkait langkah nih Bu ya, langkah-langkah nih, supaya ada gambaran nih langkah. Tadi kan ada model discovery learning. Nah, di model ini seperti apa sih Bu sebetulnya untuk langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah yang akan diterapkan dari discovery learning ini, pertama peserta didik diberi stimulus dulu. Stimulus. Nanti di sini saya akan memberikan sebuah kejadian yang mungkin secara tidak sengaja gitu ya. Saya akan menjatuhkan sebuah rekening pembayaran listrik karena di sini temanya adalah materi pokoknya adalah penghematan listrik. Nah, di sini saya mulai bercerita dan mengeluhkan akan mahalnya dari pembayaran listrik di rumah. Nah, nanti diharapkan peserta didik bisa menstimulus terhadap materi yang akan dipelajari dengan harapan jawabannya bahwa cara yang harus dilakukan saya di rumah itu yaitu menghemat energi listrik dengan cara yang lebih khusus lagi. Seperti apa? Itu yang diharapkan dari siswa. Kemudian di situ setelah diberi stimulus, peserta didik diarahkan untuk mengamati sebuah tayangan, mengamati sebuah tayangan gambar yang ada di PowerPoint. Nah, di situ peserta didik mulai menelaah atau mulai mendeskripsikan apakah kegiatan-kegiatan yang ditayangkan dari gambar tadi baik kebiasaan baik atau kebiasaan buruk dalam penggunaan listrik sehari-hari. Nah, di sini peserta didik mulai memberikan jawaban dengan emoji. Kalau memang itu kebiasaan baik, bisa diberikan emoji senyum. Kalau memang itu kebiasaan buruk, dengan sedih emojinya. Nah, tentunya dengan memberikan sebuah alasannya. Kemudian dari situ peserta didik kembali berdiskusi dengan kelompoknya untuk menelaah cara-cara terbaik yang harus dilakukan untuk menghemat listrik. Nah, itu. Kemudian dari situ setelah peserta didik menemukan cara-cara atau konsep-konsepnya, di sini peserta didik mulai menyampaikan hasilnya di depan kelas. Seperti itu gambaran besarnya. Kerja ya, iya, untuk kerja, iya. Iya, baik. Jadi langkah-langkah tadi telah Ibu sampaikan ya untuk penggunaan model discovery learning sehingga memang model ini dapat betul-betul lebih bermanfaat untuk kegiatan belajar murid sehingga memang arah keberpihakannya dilakukannya dari langkah-langkah yang itu tadi disebutkan. Nah, berikutnya Bu nih kalau ini kan tadi kita berbicara lebih kepada murid ya, pelayanan kita kepada murid. Nah, sekarang terkait dengan pengembangan kompetensi ini di RPP ini nih, kompetensi kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran ini, Bu? Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk seorang guru, pertama dalam hal pengembangan akademik tadi apa ya? Jadi setiap model pembelajaran setidaknya kita harus mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian setelah mengetahui langkah-langkahnya, kita diikuti dengan metode seperti apa, begitu mungkin. Kemudian dari akademik, kemudian lebih mengenal pengembangan untuk mengenal karakter siswa juga.
mungkin di sini nanti saya akan lihat dari unjuk kerjanya, apakah ada siswa yang berani, percaya diri, ataukah ada yang masih harus dibimbing atau disuruh seperti itu. Jadi mungkin yang saya tangkap, pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di model pembelajaran ini atau di pembelajaran ini adalah terkait dengan kompetensi akademiknya ya, akademik Ibu sebagai guru, mampu dan menguasai model-model pembelajaran sampai dengan langkah-langkahnya juga metode-metodenya, mungkin seperti itu Ibu ya. Betul. Iya. Selain tadi juga Ibu menyampaikan ada kompetensi sosial terkait dengan anak ya. Jadi dua hal itu mungkin yang ingin Ibu kembangkan, Ibu lakukan di RPP ini ya. Ini kalau temanya tentang apa ini RPP? Kalau tema 4 tentang globalisasi, cuma saya fokuskan untuk mata pelajaran IPA. Iya. Nah, ini juga cukup tergambar jelas Bu ya tentang rancangan yang ingin Ibu lakukan nanti di kegiatan supervisi akademik. Kemudian juga apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi Ibu. Nah, berikutnya nih untuk sasaran observasi besok Bu ya. Jadi kalau lihat dari hasil percakapan barusan, mungkin pada dasarnya itu ada dua hal mungkin Bu ya. Yang pertama terkait dengan rancangan RPP-nya ya, langkah-langkah pembelajarannya yang berpihak kepada murid, dan yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi ibunya sendiri. Nah, untuk waktu Bu nih, waktu kunjungan kelas kita rencananya itu besok Bu ya, besok di hari Selasa. Mudah-mudahan itu bisa di jam pertama, karena di hari Selasa besok juga kita langsung lakukan kegiatan percakapan Bu. Percakapan pasca observasi. Nah, setelah percakapan ini apa yang Ibu rasakan, Ibu bisa refleksi nih terkait dengan percakapan barusan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran besok Bu. Ya, mungkin untuk perencanaan besok, pertama saya harus mempelajari kembali dari langkah-langkah RPP-nya. Kemudian menelaah kembali terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa. Tentunya kembali mempelajari materi-materinya, materi pokok yang akan disampaikan kepada murid dan yang menjadi tujuan yang harus dicapai oleh murid. Gitu ya. Iya. Sejauh ini Ibu sudah siap kan untuk pelaksanaan besok ya? Insya Allah Pak, siap. Insya Allah sudah siap, alhamdulillah. Dan nanti besok di kegiatan supervisi akademik, karena saya ditugaskan untuk menjadi supervisor, jadi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu ya, supaya ini mohon diketahui saja oleh Ibu. Jadi nanti saya akan mencatat hal-hal terkait observasi dari dua hal tadi, dari langkah-langkah pembelajaran dan pengembangan kompetensi itu. Untuk percakapan hari ini mungkin Bu dianggap cukup ya Bu ya. Jadi selamat berjumpa di hari besok di kegiatan supervisi akademik. Sukses selalu, dan mudah-mudahan keberpihakan kita kepada murid mampu menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Mungkin itu Bu ya. Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini sudah diganggu Bu ya. Sama-sama ya, Bu. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.